Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, bertemu kembali bersama saya dalam Kang Gegi Channel. COVID-19 saat ini sudah mewabah hampir ke seluruh dunia, tidak terkecuali ke daerah kita yang paling dekat. Di sekitar kediaman saya sendiri saat ini sudah ada yang terkena virus itu. Bagaimana kesannya, bagaimana perasaan keluarganya, bagaimana kita cara mencegahnya. Ingat, COVID-19 bukanlah aib, tapi hanya virus yang harus kita lawan, harus kita perangi. Bagaimana caranya? Tetap dengan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan bersih, dan juga menjaga jarak. Bersama saya, Kang Gegi. Terima kasih. Gak mungkin kena COVID, begitu kata mama, seolah tak percaya. Tubuh yang selalu kuat, tidak sakit, dan selalu patuh pada protokol kesehatan. Tapi mungkin mama lupa akan aktivitas di luar rumah yang bertemu banyak orang. Mamaku seorang guru, mamaku masih bekerja, dan mamaku melakukan luring dengan muridnya. Sepulang sekolah, mama pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan di rumah. Ingat ya para netizen, ke pasar, bukan ke Tanah Abang. Bukan itu salah, entah sumber dari mana. Mamaku demam tinggi dan batuk. Sampai pada hari kelima, demam semakin tinggi, batuk semakin hebat, sesak di dada. Sudah berobat ke dokter 2 kali, tak kunjung sembuh. Sampai pada akhirnya, di hari ke-10, mama menyerahkan diri ke rumah sakit. Kami, anak-anak mama, tak bisa membantu dan memboyong mama saat itu karena kami jauh. Tengah malam diantar bapak sendiri menggunakan mobil pribadi, bukan yang seperti orang-orang perbincangkan yang katanya mama dijemput paksa oleh ambulan. Bukan, itu salah. Ya, bapakku yang mengantarnya, tapi hanya sampai pintu masuk UGD saja. Tak boleh satupun yang menunggu. Pihak rumah sakit langsung ambil tindakan, cek darah, ronsen, dan lain-lain. Alat yang begitu lengkap ada di tubuh mama. Menangis pasti. Ya Allah, sembuhkanlah mamaku. Angkatlah penyakitnya. Berikan yang terbaik ya Allah. Keesokan harinya, dokter menjelaskan bahwa hasilnya reaktif. Dan hasil ronsen paru-paru mendekat ke arah COVID. Pihak rumah sakit meminta mamaku segera dirujuk ke rumah sakit khusus COVID. Ya, kami pihak keluarga setuju. Di sana lebih lengkap, begitu katanya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, rasa cemas, gelisah memikirkan bagaimana keadaan mamaku ya Allah. Pikiranku kacau saat itu, memikirkan bapakku dan nenekku di rumah yang sudah pada tua. Mereka pun menangis tak henti-henti. Beruntung punya saudara dekat. Akhirnya bapak nenek pun diam di rumah, dan mereka, saudaraku yang selalu mengantarkan makanan dari mulai sarapan sampai makan malam. Ya, beberapa hari kemudian bapak dan nenekku juga mulai drop. Saat itu juga bapak mendapatkan pertolongan pertama, dirawat di dalam rumah, memanggil satu perawat dari rumah sakit. Tapi pada akhirnya kami anak-anak membujuk rayu agar bapak mau dibawa ke rumah sakit saja. Kita meminta yang terbaik daripada semuanya terlambat. Malam itu bapakku pun pergi ke rumah sakit. Malam itu semua dicek dan hasilnya pun sama, reaktif. Malam itu menggunakan ambulan, bapak dirujuk. Ya, mama dan bapakku di sana sekarang. Terselip rasa tenang karena mereka ada yang merawatnya. Pasti tinggal satu yang kami pikirkan, nenek di rumah. Nenek pun diboyong ke rumah sakit dan hasilnya pun sama, reaktif. Namun ringan, jadi tidak perlu ada rujukan ke rumah sakit khusus COVID. Ya, bagaimana perasaan kami saat itu? Walau kami memantau dari jauh, kami tetap lelah menangis, tapi tak lelah untuk mendoakan. Mama dan bapak ada di ruangan satu lorong, berseberangan, namun hanya bisa menatap di balik kaca. 20 hari kemudian, di mana hari-harinya kita bisa lewati dengan senyuman,
bercanda melalui telepon genggam, semata gembira adalah obat yang paling mujarab. Di sepertiga malam, Mama berdoa, Mama bersujud tak malu-malu memohon minta pertolongan padamu. 20 hari kemudian, berita di mana-mana ramai beredar. Bahkan kubuka laman Google, ada berita mamaku di sana. Ramai-ramai di sekitar, seolah COVID itu aib. Ingat, COVID itu bukan aib. COVID itu penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus, bukan disebabkan oleh perilaku menyimpang. Sampai-sampai di hari ke-20 mamaku diberitakan meninggal dunia. Ya Allah, semoga mamaku panjang umur. Ku tak peduli berita-berita hoak itu. Dan di hari itu pun hasil tes swab terakhir mama keluar. Dan hasilnya alhamdulillah negatif. Ya Allah, sujud syukur kesedihanku satu persatu sirna. Mamaku pulang, nenekku pun pulang. Mamaku sehat dan mamaku bahagia kembali ke rumah. Teruntuk Bapak, untuk Bapak, semangat ya Pak. Kami anak-anakmu mendoakan dari jauh Pak. Bapak semangat, Bapak kuat, Bapak sehat. Segeralah pulang ke rumah, berkumpul lagi kita nanti. Jangan lengah, virus ini memang berbahaya. Jangan takut dengan deteksi awal dan perawatan yang benar, virus ini bisa dikalahkan. Dengan setulus hati kepada seluruh tenaga kesehatan yang berjuang di garda depan melawan COVID, khususnya untuk dokter, perawat yang bertugas di ruangan isolasi, atas perawatan dan motivasi yang selalu kalian keluarkan. Dan berterima kasih kepada saudara, sahabat, tetangga di rumah, selalu mensupport kesembuhan mama selama. Terima kasih sudah repot-repot mengirimkan makanan, sayuran, dan lain-lain, walau hanya sebatas disimpan di pagar rumah. Komunikasi tetap terjaga melalui virtual, telepon genggam, atau WhatsApp, sehingga penderita tidak mengalami derita psikologis, merasa dikucilkan oleh masyarakat. Semuanya tetap hidup nyaman dan bahagia. Terima kasih, semoga semua sehat selalu.